Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Gunung Jati yang terbawa ke negeri Cina. Bahwa pada buku Babat Tanah Jawa telah diceritakan bahwa Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam secara besar-besaran, terutama di daerah Cirebon. Beliau juga bersama Senopati Demak Bintoro, yakni Fathahillah, yang memimpin, menyerang, dan mengenyahkan bangsa Portugis dari Sunda Kelapa. Dan sebagaimana biasa, Sunan Gunung Jati setiap malam mengerjakan qiyamul lail atau sholat tahajud. Pada satu malam, beliau tidak bisa khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Maka beliau pindah ke tempat yang lain, yakni ke perahu di tepi pantai. Seusai berzikir, beliau tertidur dengan nyenyaknya di atas perahu. Tanpa disadari, ketika beliau terbangun sudah berada di negeri Cina, sehingga beliau merasa keheranan kenapa tidurnya sampai selelap itu. Semua itu adalah kehendak Allah. Mungkin dengan lantaran ombak dan gelombang yang sangat tinggi, sehingga perahunya berlayar dengan sendirinya sampai ke negeri Cina. Bahwa sejak lama beliau sudah mendengar bahwa di negeri Cina ada undang-undang melarang rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Walaupun demikian, Sunan Gunung Jati tidak kurang akal bahwa di negeri Cina beliau membuka praktek, yakni sistem pengobatan. Setelah orang yang datang untuk berobat diajari berwudu dan diajak untuk melaksanakan sholat, dan ternyata mereka yang menderita sakit dapat sembuh setelah mengerjakan sholat. Dan mereka yang pernah berobat kepada beliau dapat merasakan kemudahan dan kemanjuran petunjuk itu dalam pengobatan segala penyakit. Dalam waktu singkat, nama Sunan Gunung Jati semakin terkenal di kalangan masyarakat Cina, bahwa mereka beranggapan Sunan Gunung Jati adalah seorang Sinse yang berasal dari Jawa, yang sangat sakti dan berilmu tinggi. Maka sejak itu, di negeri Cina banyak orang-orang yang memeluk agama Islam, sampai seorang menteri bernama Pai Lian Bang menjadi pengikut Sunan Gunung Jati yang sangat setia, yang pada akhirnya tersebarlah berita perkembangan Islam di negeri Cina, sehingga Kaisar Cina memanggil Sunan Gunung Jati ke istana. Dengan tujuan apa? Untuk menghancurkan nama Sunan Gunung Jati di hadapan orang banyak. Maka Kaisar membuat siasat. Setelah Kaisar menyuruh putrinya yang masih gadis agar mengganjal perutnya dengan sesuatu sehingga nampak seperti hamil. Kemudian duduk berdampingan dengan saudarinya yang sedang hamil 3 bulan. Dan di situ Sunan Gunung Jati kemudian disuruh menebak mana di antara kedua putrinya yang benar-benar hamil. Maksud dari Kaisar, Sunan Gunung Jati sudah mengerti. Sebelum beliau menebak, Sunan Gunung Jati berdoa kepada Allah
dan setelah itu ditebaknya lah putri kaisar yang masih gadis namanya Ongtin. Mendengar tebakan itu, Sunan Gunung Jati ditertawakan oleh orang banyak, dan juga hati kaisar menjadi puas dan dia tersenyum dengan senyuman kemenangan. Bahwa Sunan Gunung Jati dikatakan oleh kaisar adalah Sinse yang bodoh, pembohong, maka disuruh enyah dari negeri Cina. Akan tetapi Sunan Gunung Jati masih tetap nampak tenang dan berwibawa. Di balik itu semua, apa yang terjadi pada Ongtin? Ternyata Ongtin yang masih gadis itu kini benar-benar menjadi hamil, sedangkan saudarinya yang benar-benar hamil kandungannya telah tiada lagi. Mendengar keterangan dari kedua putrinya, kaisar menjadi sangat terkejut. Setelah kaisar mengetahui kebenarannya, maka dia minta ampun kepada Sunan Gunung Jati dan memintanya agar Sunan Gunung Jati mau nikah dengan Ongtin. Maka Sunan Gunung Jati yang mempunyai sifat bijaksana tidak mau mengecewakan kehendak kaisar, maka perkawinan dilangsungkan, dan kemudian Sunan Gunung Jati kembali lagi pulang ke Jawa beserta istrinya yaitu Ongtin. Bahwa pemberangkatannya yang ke Jawa dikawal dengan 2 kapal kerajaan yang dikepalai oleh murid Sunan Gunung Jati, yakni Pai Lian Bang. Dalam satu riwayat menyebutkan bahwa kapal yang ditumpangi Sunan Gunung Jati berangkatnya lebih dahulu dan Sunan Gunung Jati singgah di Sriwijaya. Bahwa saat itu terjadi wafatnya Adipati Arya Damar, sehingga Adipati singgah di Sriwijaya. Atas wafatnya Arya Damar ini tidak ada penggantinya sebagai Adipati. Kedua putra Arya Damar sudah menetap di Jawa. Karena itulah maka Sunan Gunung Jati mengharap agar rakyat Sriwijaya mengangkat Pai Lian Bang, seorang muridnya yang kini masih berlayar di belakangnya. Mula-mula Pai Lian Bang yang baru saja datang merasa terkejut dan heran melihat dirinya tiba-tiba mendapat sambutan dari rakyat Sriwijaya. Tetapi setelah mengetahui duduk perkaranya, Pai Lian Bang tidak menolak atas pengangkatannya sebagai adipati. Seandainya bukan Sunan Gunung Jati yang menyuruh Pai Lian Bang, beliau tidak akan mau diangkat menjadi adipati. Dengan bekal pengalaman selama menjadi menteri, Pai Lian Bang berhasil membangun Sriwijaya, juga membangun pesantren dan madrasah yang dapat berkembang dengan cepat. Dan beliau juga menjadi guru besar dalam bidang ketatanegaraan.